Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga tetap sehat selalu ya. Wah, alhamdulillah tidak terasa ya, kita sekarang sudah masuk term 2. Nah, di term 2 ini materi bahasa Indonesia yang akan kita pelajari untuk pertama kalinya yaitu tentang bagaimana cara mengetahui ide pokok sebuah paragraf. Nah, bagaimana ya? Kira-kira untuk mengetahuinya, yuk simak baik-baik videonya. Sebuah cerita dibuat untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengarnya. Informasi dalam cerita dapat diketahui dengan cara menggali informasi. Nah, menggali informasi ini dapat dilakukan dengan dua cara teman-teman, yaitu yang pertama adalah dengan menjawab pertanyaan yang disajikan, dan yang kedua dengan menentukan ide pokok cerita. Nah, sebelum menggali informasi dalam sebuah cerita, hal terpenting yang perlu kita lakukan adalah membaca atau mendengarkan dengan seksama, dengan baik-baik ya. Nah, dengan demikian kita dapat mengetahui ide pokok yang disampaikan dalam suatu cerita. Nah, lalu apa itu ide pokok? Ide pokok adalah topik atau inti informasi dari suatu paragraf atau teks ya. Nah, ide pokok ini berisi informasi penting dari suatu cerita. Oke, selanjutnya ide pokok paragraf dalam suatu cerita biasanya terdapat di bagian awal atau akhir paragraf, teman-teman. Nah, ide pokok cerita atau ide pokok paragraf ini disebut juga yaitu gagasan utama, pokok pikiran, inti paragraf, topik atau tema, gagasan pokok, dan kalimat utama. Nah, ini kesemuanya nama lain dari ide pokok ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan di soal atau teman-teman menjumpai misalnya seperti ini, mana kalimat utama atau mana gagasan utama, mana pokok pikiran dari paragraf tersebut, misalnya soalnya seperti itu. Nah, itu sama saja dengan mana ide pokoknya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ide pokok dapat ditentukan dari kalimat utama suatu paragraf. Nah, oleh sebab itu, ide pokok dapat ditentukan dari awal, kalimat awal atau akhir paragraf. Nah, sekarang ayo bacalah teks berikut. Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Ia sangat terkejut mendengar suara nyaring dari teko air di dapur. Selain itu, muncul kepulan asap dari teko. Tutup teko itu pun tampak bergerak-gerak dan membuat Mita semakin ketakutan. Mita berteriak sambil mencari ibunya. Nah, teman-teman, beberapa informasi penting yang didapat dari cerita di atas diantaranya adalah poin A, Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Kemudian poin B, Mita mendengar suara nyaring dari teko di dapur. Poin C, teko di dapur mengeluarkan asap. Dan poin D, tutup teko bergerak-gerak dan membuat Mita semakin takut. Nah, dari keempat poin ini, A, B, C, dan D, mana kira-kira yang menjadi kalimat utamanya atau ide pokoknya teman-teman? Nah, teman-teman tahu? Oke, yang menjadi kalimat utamanya adalah yang A, yaitu Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Nah, ini merupakan ide pokoknya teman-teman ya. Jadi kalimat utamanya ada di sini. Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Ada di kalimat pertama teman-teman ya. Nah, sementara untuk poin B, C, dan D merupakan kalimat penjelas teman-teman dari poin A. Ya, jadi ide pokoknya itu ada di poin A tadi, baris pertama, kalimat pertama. Yang lainnya merupakan kalimat penjelas. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan ada soal mana ide pokoknya, teman-teman harus baca dulu dengan teliti, dengan seksama. Jangan sampai teman-teman salah menentukan ide pokoknya ya.
Oke, cukup sekian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.